Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza Fitriani Akbar dengan NIM H0711711502, mahasiswa pengantar Data Warehouse, akan menyajikan video yang berupa tugas Meet untuk Data Warehouse. Pertama-tama, definisi etika menurut para ahli. Yang pertama, dari W.J.S. Purwadarminto. Etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan menurut Aristoteles, etika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, terminus technicus dan manner ethicus. Terminus technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner ethicus merupakan perbuatan manusia yang natural dan juga berhubungan dengan baik atau buruk. Sedangkan menurut Kebertens, etika merupakan nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Sedangkan menurut Martin adalah suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia. Nah, di sini menurut saya definisi etika yang cocok dengan etika profesi yaitu dari Aristoteles yang merupakan definisi dari terminus technicus, karena ini adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Nah, di mana di etika profesi untuk pekerja IT itu terdapat bidang-bidang ilmu pengetahuan IT seperti itu. Selanjutnya, definisi profesi. Menurut Daniel Bell, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat menggunakan etika layanan profesi. Yang kedua, menurut Kebertens, profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Yang kemudian dari Siti Nafsiyah, profesi merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan juga tanggung jawab. Sedangkan yang terakhir, menurut Paul F. Komenich, profesi adalah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Nah, menurut saya definisi profesi yang berhubungan dengan etika profesi IT yaitu yang menurut Daniel Bell. Karena ahli IT itu juga memiliki melakukan pelatihan dan juga memperoleh sertifikasi untuk pekerjaannya tersebut. Selanjutnya, definisi etika profesi. Menurut Prakoso, etika profesi merupakan etika sosial. Dalam etika khusus memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Yang kedua, menurut Muhtar, suatu aturan perilaku yang mempunyai kekuatan mengikat bagi tiap-tiap pemegang profesi. Yang ketiga, menurut Siti Rahayu, etika profesi merupakan
kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Nah, menurut saya yang berkaitan dengan etika profesi IT itu dari Siti Rahayu. Jadi, setiap pekerja IT memiliki kode etiknya masing-masing dan perlu dimengerti selayaknya. Seperti itu. Selanjutnya ada etika profesi UX designer. Nah, sebenarnya profesi ini saya tertarik untuk jadikan pekerjaan di masa depan. Jadi saya memilih UX designer. Adapun etika profesi untuk menjadi UX designer yang pertama, melihat etika sebagai sentral kerja. Nah, keputusan desain memiliki dampak yang meningkat pada pengguna akhir atau end user. Ketika teknologi menjelma dirinya ke dalam kehidupan kita, desainer harus menyadari bahwa mereka bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan pengguna dan harus mempertimbangkan dampak akhir dari apa yang mereka bawa. Sementara tekanan bisnis dan kendala waktu dapat memaksa para desainer untuk mengambil jalan pintas di sepanjang perjalanan. Desainer UX harus mematuhi betul-betul menjadi berpusat pada pengguna, harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan harus menghindari memanipulasi perilaku pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis. Yang kedua, promosi perilaku positif. Teknologi harus menjadi kekuatan positif dalam kehidupan kita, memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak terbayangkan dan membuat kita lebih baik. Produk-produk harus fokus pada melakukan apa yang terbaik untuk seluruh kesehatan pengguna daripada mendapat perhatian mereka. Sementara apa yang baik atau positif mungkin dapat diperdebatkan di antara masyarakat dengan perbedaan dalam sistem nilai. Nah, desainer harus bertujuan untuk menghargai waktu seseorang, memungkinkan untuk pilihan yang transparan dan membawa manfaat bagi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada hal yang paling penting. Yang ketiga, terlibat dalam percakapan dan refleksi diri. Nah, salah satu cara untuk secara teratur melakukan pengecekan adalah dengan melakukan percakapan tentang apakah produk tersebut sudah memanfaatkan kerentanan manusia untuk menjadi tertekan, marah, atau terus-menerus ketergantungan. Nah, membuka percakapan tentang dampak positif dan negatif dari desain pada masyarakat kita dapat membantu mendorong kode etik bagi semua desainer dan membuat model bisnis yang etis menjadi normatif. Nah, itulah tadi etika profesi dari UX designer.